Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ucup Darussalam, sarjana teknik bisnis teknik, selaku dosen paru mata kuliah bisnis intelijen. Perkenalkan, nama saya Rahman Mulyana, mahasiswa program studi sistem informasi dengan nomor induk mahasiswa 220101010143. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang menerapkan bisnis intelijen sebagai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah bisnis intelijen. Sumber jurnal yang saya ambil berjudul dari penerapan bisnis intelligence dan online analytical processing untuk data-data penelitian dan luarannya pada perguruan tinggi menggunakan BNKO yang disusun oleh Firman Nur Hasan dan di Ketut Sudaryana, jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Jakarta Indonesia, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Biduri Jakarta Indonesia. Latar belakangnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK di berbagai sektor menjadi sangat krusial, terutama terkait dengan dampak dan strategi bisnis. TIK kini menjadi tulang punggung keberlangsungan bisnis, perusahaan maupun organisasi. Perusahaan yang mampu memanfaatkan TIK dengan baik secara tidak langsung menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berusaha unggul dari kompetitor. Dan data ini dapat metode digunakan merujuk pada rekomendasi Carlo Versailles dengan memanfaatkan perangkat lunak serta alat bantu berbasis open source. Dan tahu data integration digunakan untuk proses extract, transform, load, atau ETL. Dan tahu community edition untuk dashboard. Dan tahu report designer untuk pembuatan laporan dan kemudian OLAP untuk menampilkan data multidimensional. Permasalahan dari jurnal yang saya ambil yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK di berbagai sektor, terutama dalam strategi bisnis dan keberlangsungan organisasi. Bisnis intelijen menjadi kunci dalam menganalisis perubahan bisnis dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Di institusi pendidikan, penggunaan BI dapat mengoptimalkan strategi pembelajaran dan pengelolaan data untuk pengambilan keputusan. Namun, adopsi BI di negara berkembang masih menghadapi tantangan. Dengan penelitian lebih lanjut, diperlukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan dampaknya. Metodologi seperti 9-step metodologi dari Kimball dapat membantu dalam pengembangan sistem BI yang efektif, termasuk penggunaan OLAP untuk analisis data multidimensi. Permasalahan ini menekankan perlunya pendekatan sistematis dalam penerapan BI, khususnya di negara berkembang dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi keputusan. Tujuan tahapan perancangan pada penelitian ini yaitu meliputi tahap metode perancangan untuk data warehouse, diawali tahapan yang mengumpulkan data sehingga diperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan, yaitu data penelitian pada institusi perguruan tinggi. Yang kedua, tahap analisis, bertujuan untuk memberi prioritas kebutuhan informasi bisnis yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi organisasi. Berikutnya adalah tahapan implementasi atau kontrol atau penerapan dan kontrol pada penelitian, yaitu menjelaskan metode perancangan dari BI yang akan diterapkan. Sedangkan tahapan evaluasi pada yaitu tahapan dengan maksud melakukan metode pengujian pada sistem BI. Dalam tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dari penelitian tercapai, serta membandingkan dengan sistem yang sebelumnya telah ada. State of the art, yaitu penggunaan metode yang merujuk pada tahapan yang direkomendasikan oleh Carlo Versailles, yang menyatakan bahwa terdapat 4 tahapan utama di dalam proses pembuatan bisnis intelligence, yaitu meliputi tahapan analisis, tahapan desain, tahapan planning, tahapan implementasi, and control. Keunggulan dari metode yang direkomendasikan oleh Versailles, pertama, metode ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir untuk pengembangan bisnis intelijen.
memastikan setiap aspek diperhatikan dan dikelola dengan baik. Yang kedua, metode ini komprehensif, mencakup analisis, desain, perencanaan, serta implementasi dan kontrol, sehingga semua tahap penting dalam pengembangan TI tercakup. Yang ketiga, membantu dalam memahami kondisi secara dalam dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang dapat dilakukan dengan BI. Yang keempat, memastikan bahwa solusi BI dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis dengan mempertimbangkan faktor seperti data yang dibutuhkan, yaitu alat yang digunakan dan antar muka pengguna. Yang kelima, tahapan perencanaan memungkinkan perencanaan yang rinci dan realistis termasuk penjadwalan, alokasi sumber daya, dan pengelolaan risiko sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Keenam, tahapan implementasi dan kontrol memastikan bahwa solusi BI diterapkan sesuai rencana dan dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Ketujuh, metode ini memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko sejak dini di dalam proyek, sehingga mengurangi kemungkinan kegagalan atau masalah yang tidak terduga. Akhirnya, dengan pendekatan sistematis dan terstruktur, metode ini membantu dalam menghasilkan solusi BI yang lebih akurat dan efisien, yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi. Cara kerja, tahap pertama adalah analisis, yaitu identifikasi kebutuhan dari bisnis. Tahap kedua adalah desain, terdiri dari infrastruktur pendukung dan perencanaan proyek makro. Tahapan ketiga itu planning, meliputi persyaratan proyek terperinci, definisi model matematika yang dibutuhkan, identifikasi data, definisi data warehouse dan data mart, dan berkelanjutan pengembangan prototype. Yang terakhir adalah implementation and control, pembangunan data warehouse, pembangunan metadata, pembangunan ETL, pembangunan dashboard, dan terakhir adalah pengujian. Hasil dari implementasi metode usulan, data akreditasi mengenai waran dan penelitian yang didapatkan dari data operasional yang telah dianalisis dan diintegrasikan ke dalam data warehouse bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Di mana data luaran penelitian SPS up, sumber dana penelitian itu pembiayaan sendiri oleh peneliti PT yang bersangkutan Depdiknas institusi dalam negeri di luar Depdiknas institusi luar negeri. Datanya ada ditampilkan pada tabel. Selanjutnya melakukan proses ETL dari setiap tabel dimensi dan fakta menggunakan PDI atau Pentaho Data Integration. Proses ETL terdiri dari dua, seperti kita lihat pada bagian di layar. Selanjutnya merancang skema OLAP atau Online Analytic Processing. Online Analytical Processing itu menggunakan perangkat lunak Pentaho skema workbench model, terus digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan yang menghubungkan antara setiap dimensi ke tabel fakta. Langkah selanjutnya adalah menambahkan model dimensi yang telah dibuat sebelumnya dalam cube penelitian model dan menghubungkan setiap surrogate key ke dimensi ke foreign key yang ada pada cube dan nantinya digunakan untuk OLAP. Berikutnya adalah hasil analisa data. Analisis berdasarkan dimensi waktu dan prodi, yaitu melihat total data dari keluaran penelitian yang telah dihasilkan berdasarkan variabel waktu dan bisa juga berdasarkan prodi tertentu. Sedangkan OLAP analisis berdasarkan dimensi waktu dan dosen, yaitu melihat total data dari keluaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen berdasarkan variabel waktu. Selanjutnya, OLAP analisis berdasarkan dimensi waktu, dosen, dan publikasi, yaitu melihat total data dari luaran penelitian yang dihasilkan berdasarkan variabel waktu yang dapat diurutkan dari dosen yang melakukan maupun jenis publikasinya. Sedangkan OLAP analisis berdasarkan dimensi waktu, sumber, dan publikasi, yaitu melihat total data dari luar penelitian yang dihasilkan berdasarkan variabel waktu dan bisa juga berdasarkan sumber pembiayaannya dan jenis dari publikasi tersebut.
Laporan dibutuhkan untuk menampilkan hasil dari analisis data yang berasal dari data warehouse. Laporan ini tampilannya dapat berupa grafik, tabular, maupun bentuk pie chart. Dalam perancangan laporan dibuat dengan menggunakan perangkat lunak peta untuk desainer. Bisa dilihat pada layar, ini adalah untuk analisis data dalam bentuk pie chart. Kesimpulan, Pentao sangat membantu dalam pembuatan business intelligence di SPS App dengan mengkombinasikan PDI dan data warehouse sebagai sumber data, sedangkan visualisasi untuk dashboard cukup dengan Pentao CDE. Saran diperlukan sosialisasi peta jalan penelitian yang jelas agar sesuai dengan rencana strategis dari SPS App dan perlu adanya monitor setiap semester sebagai bagian dari rencana tindak lanjut. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.